Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita mengupas tentang tourism ekonomi, tentang pariwisata, bagaimana wisata itu terdampak dari pandemik. Salah satu yang paling terdampak memang selama pandemik itu adalah wisata. Kalau kita lihat secara deskripsi awalnya, itu sebelum ada COVID-19, industri wisata dan travel itu menjadi faktor penting, salah satunya di ekonomi dunia. Secara ekonomi memang mereka memberikan 10% GDP dan memberikan lapangan pekerjaan sekitar 320 juta lapangan pekerjaan di seluruh dunia. Tentu hal ini kalau kita lihat di Indonesia misalnya, kalau kita lihat di banyak negara juga, itu peran travel dan tourism itu saling berkaitan. Bagaimana mereka itu wisata itu juga link and match sama industri travel. Kemudian dengan adanya pandemik itu, tentu salah satu terdampak yang paling besar adalah di bidang kepariwisataan. Kemudian di tahun 1950, tahun 50 itu berarti tambah 50, tambah 20, 70 tahun yang lalu. Itu kita lihat memang sekitar 25 juta orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemunculan era jet tahun 50-an. Dari jet itu muncul tahun 1950-an. Sebelumnya Jut dan jet, bukan. Sebelumnya belum ada era jet. Era jet itu 1950-an, kemudian di start tahun itu juga 25 juta orang melakukan perjalanan ke luar negeri. Sudah mulai banyak orang melakukan trip ya. My trip, my adventure ke luar negeri. Dan kalau dilihat sebelum pandemik misalnya 2019 mencapai 1,5 miliar, dan industri wisata dan travel ini merupakan sektor yang paling besar, dan secara kalau di compare itu porsi yang paling besar yang mengalami kegagalan, kejatuhan di kala pandemi. Yang pertama, dia itu tumbuh sangat luar biasa di tahun 2019, kemudian dan dibandingkan dengan yang lain, dia sektor yang paling besar yang jatuhnya dibandingkan sektor yang lain. The most by pandemic. Ham itu hamster, bukan ya. Jadi terkoreksi atau terpukul keras paling besar itu adalah di industri travel dan tourism. Kemudian kita lanjut di era pandemik ini, di global pandemik ini ya, yang virusnya mengalami evolusi. Omicron, oh my god, belum ada ya Omicron ya. Kemudian 100 juta pekerjaan itu, lapangan kerja yang tersedia menjadi sangat terkoreksi atau sangat berisiko, dan kebanyakan itu adalah usaha mikro dan usaha kecil, UKM, yang mayoritas itu bekerjakan perempuan, yang merepresentasikan 54% dari tenaga kerja yang terjun payung, bukan yang terjun di wisata, berdasarkan United Nations World Tourism Organization.
UNWTO. Nah, kemudian kalau dilihat lagi bahwa dari sisi negara, dampak yang kemungkinan lebih panjang secara ekonomi, pandemiknya kemudian pandemiknya selesai pun secara tidak langsung serta-merta dia bisa merecover ekonomi di sektor kepariwisataan, karena melihat ada, kalau digarisbawahi bahwa industri travel dan tourism ini adalah erat kaitannya dengan pelayanan yang harus ketemu, pelayanan yang kontak intensif namanya, jadi saling ketemu dan saling dekat. Nah, ini tentu sangat bertolak belakang dengan pandemik yang memang salah satunya adalah menjaga jarak. Nah, recovernya adalah dikala memang orang sudah merasa safe untuk melakukan travel, untuk melakukan my trip ya. Baik lagi my trip, my adventure di masa yang akan datang. Nah, kemudian tuh, kalau kita lihat memang merujuk dari Sekjen Caribbean Community ya, Mas Irwin, nah ini tetangga saya, bukan ya, Irwin Larocque, yang pesimis itu supirnya kereta api, bukan ya, masinis ya. Dia melihat bahwa tidak ada cara lain untuk tumbuh di kala pandemik. Dan kalau kita lihat misalnya, kalau keindahan dari beragam pantai yang ada di Pasifik, Bangkok, terkenal dengan pepayanya ini, bukan ya. Kemudian Camplong, Sampang, ya for local it's good ya. Kemudian Afrika National Park, solusi yang dihadapi tentu masih sangat luas. Tidak ada success solution atau success formula solution di kala pandemik bagi tourism dan travel industry. Misalnya untuk yang memiliki yacht, tetangga saya juga ini, Buyat, bukan ya, kapal pesiar, itu bisa yang super kaya, super rich, itu bagaimana dia melakukan karantina sendiri, kemudian mengundang beberapa orang untuk tinggal dalam periode tertentu, misalnya di yachtnya, kemudian dia baru menikmati wisata, kemudian mengundang teman-temannya juga secara virtual. Dan dilihatnya memang berdasarkan Om Irwin ini sekitar recover 2023, sekitar 1 atau 2 tahun lagi. Jadi di awal atau 1 semester pertama di tahun pandemik itu, secara global industri itu turun 65%. Kedatangan turis itu secara global itu lebih dari separuh turun semenjak April. Kemudian kalau dibandingkan dengan waktu Krismon, ya, Krismontok, bukan, Krismoniter itu turun 8%. Kemudian
ada SARS itu 2003 itu turun 17% berdasarkan data dari IMF. Artinya penurunan krisis itu sekitar 1/10-nya dibandingkan pandemik yang ada, global pandemik yang ada. Kemudian 2003 SARS epidemik itu masih sekitar sepertiga, tidak nyampe, kurang dari sepertiga dibandingkan global pandemik. Artinya corona sekarang ini, global pandemik ini sangat berdampak luar biasa. Lebih dari 65% tingkat kedatangan turis yang turun jauh sekali dibandingkan sebelum pandemi. Nah, tentu kalau kita menunggu di tahun 2023 bagaimana satu bangsa juga bisa sustain dan recover selama pandemik, itu tentu kebijakan-kebijakan yang beragam. Kalau misalnya dia memiliki fasilitas, bisa fasilitas karantina, dan juga kalau mereka memiliki untuk pelancongnya juga memiliki ekstra budget sendiri untuk selama di karantina sebelum menikmati wisata. Jadi wisatanya di karantina, nanti wisatanya 1 hari tapi karantinanya 14 hari. Bagaimana dengan local spot untuk tourism? Nah, itu pembatasan-pembatasan yang selama ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID, itu yang membuat tourism dan travel itu juga mengalami penurunan. Kalau kita lihat dari tahun ini tentang outlook, World Economic Outlook-nya untuk projected global economy, jadi dampak yang ekonomi akan menjadi lebih parah, asumnya di negara-negara Afrika itu 12% tourism, ekonomi tourismnya akan turun, dependent. Kemudian di Caribbean sama dengan Afrika 12%. Kemudian Pacific Island, karena Pacific Island seperti Fiji, salah satu merek terkenal untuk foto, bukan Fuji ya, bahwa penurunan GDP itu yang sangat luar biasa, lebih besar, karena memang hanya menekankan kepada faktor wisata dan travel sekitar 21% dibandingkan Afrika dan dibandingkan Pasifik dampaknya lebih besar. Kemudian Hawaii ini martabak ya, bukan ya. Hawaii itu negara Amerika, US, tapi dia sangat tergantung kepada tourism. Kemudian Florida terkenal dengan nutrisari. Florida itu sekitar dia 15% penurunan revenue-nya dan butuh waktu sekitar 3 tahun untuk recover. 3-4 tahun. Artinya dia mungkin 2022 atau 2023 bisa recovery itu ya. Kemudian negara G20, rata-rata negara-negara maju itu sektor travel dan wisata itu 10% untuk tenaga kerja, kemudian GDP 9,5%. Di Italia lebih besar lagi. Italiano 14%. Meksiko dan Spanyol juga sekitar 14% dibandingkan rata-rata untuk G20 lainnya. Karena mereka mengandalkan sektor
wisata dan tourism. Dan 6 bulan atau 1 semester pandemik mengurangi GDP 2,5 sampai 3,5% sepanjang hanya 6 bulan, dan rata-rata pada seluruh anggota GDP. Artinya memang dampak yang sangat besar, 2,5 sampai 3,5% berdasarkan laporan dari IMF. Nah, itu yang kerasa memang sekali. Bagaimana kita membuat nextnya kita merecovery. Kalau dilihat dari Om Irwin, solusinya yang memang belum ada sukses formula untuk recover dari pandemik ini. Semoga mereka yang ada di industri tersebut gampang melakukan shifting aktivitinya untuk bisnisnya, sehingga tidak tergantung kepada sektor travel dan sektor wisata saja. Kemudian development challenge, tantangan untuk bagaimana dari krisis tersebut. Kalau kita lihat memang di beberapa negara yang tergantung sama industri tourism, wisata dan travel trade untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi mereka di Afrika Sahara. Kemudian kita lihat bahwa pengembangan di industri wisata itu merupakan faktor kunci atau key driver untuk mengurangi gap antara poor and rich country. Kemudian karena kalau kita lihat negara-negara tourism itu tadi, itu real GDP-nya tumbuh 24%, dan menjadi lebih cepat tumbuhnya dibandingkan negara-negara yang non-tourism berdasarkan IMF. Artinya di sini bahwa sektor dikala tidak pandemik, sektor wisata itu menjadi sektor andalan karena pertumbuhannya yang lebih cepat, kemudian dibandingkan negara-negara yang non-tourism dependent country. Kemudian kalau kita contoh di Barbados atau Seychelles itu ya, mereka sekarang mengembangkan ekspor tuna selama pandemik karena sebagai income tambahan, melihat dari industri wisata yang babak belur ya, dihajar Mike Tyson, dihajar Corona. Kemudian pemerintah juga memberikan insentif untuk mereka pekerja yang bekerja di sektor wisata dan pindah di sektor yang lainnya, misalnya di sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur. Barbados itu mencoba social spending, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan sektor infrastruktur. Semoga ini menjadi salah satu mindset atau salah satu pemikiran di kala pandemik untuk sektor tourism dan sektor travel. Terima kasih.